Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Makfirah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya mahasiswi dari Ummah, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Di sini MK yaitu Strategi Pembelajaran Ekonomi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang analisis perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Nah, di sini dosen pengampus saya yaitu Bapak kami, Bapak Syahputra Perdana Astina MPD. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas materi pertama yaitu pendahuluan. Nah, di mana di dalam dunia pendidik seorang guru tidak hanya dituntun untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memahami bagaimana cara menyampaikan materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Nah, di mana guru perlu memahami beberapa konsep penting yaitu pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Nah, di mana kelima konsep ini seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap unsur tersebut memiliki peran yang penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, di mana efektif dan berpusat pada siswa. Guru yang mampu memahami dan menggabungkan kelima unsur ini dengan tepat akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana di 5 konsep ini seringkali seorang pendidik seringkali menganggap kelima konsep ini itu bersamaan. Nah, di mana jika seorang guru ini sudah memahami kelima konsep tadi, yang bagaimana yang seperti efektif, metode model, metode strategi, dan teknik pembelajaran. Nah, jika guru sudah memahami kelima unsur ini, maka guru ini dengan mudah untuk menggabung, dengan mudah untuk tepat akan lebih mudah. Nah, dengan mudah bagaimana? Dengan mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana seorang guru ini jika memahami kelima konsep ini, teman-teman, jika kita sebagai seorang pendidik nanti, kita harus memahami dulu ya kelima unsur ini, konsep ini. Nah, jika kita sudah memahami kelima konsep ini, maka pembelajaran itu baru tercapai bagaimana? Tercapai dalam model atau metode strategi dan teknik pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada pendekatan pembelajaran. Nah, di mana pendekatan pembelajaran menurut pendapat saya yaitu pendekatan pembelajaran seperti arah, di mana seperti arah kompas bagi seorang guru. Jika arah pendekatan sudah benar, maka proses belajar akan berjalan sesuai tujuan. Nah, saya lebih menyukai pendekatan yang berpusat pada siswa karena dapat membuat siswa lebih aktif berpikir kritis dan tidak hanya menjadi pendengar pasif. Nah, secara umumnya pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pendekatan yang bagaimana? Pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, yang dalam arti kata teacher-centered, guru menjadi sumber utama pengetahuan sedangkan siswa cenderung pasif dan hanya menerima informasi. Nah, yang kedua ini bagaimana? Pendekatan berpusat pada siswa, student-centered, siswa menjadi subjek. Subjek utama dalam apa? Subjek utama dalam pembelajaran aktif, mencari, menemukan, dan membangun pengetahuan sendiri. Nah, di mana jika seorang guru ini sudah berpusat di sini yang pertama berpusat kepada guru, nah otomatis terbentuknya pendekatan yang berpusat pada siswa. Jika seorang guru ini sudah sumber utama pengetahuan sedangkan siswa cenderung dalam pasif. Nah, di mana jika seorang guru ini jadi peran utama, ya jelas di sini seorang guru itu jadi peran utama bagi siswanya. Jika seorang guru ini sudah menjadi peran utama untuk pengetahuan bagi siswa sedangkan siswa ini mendengar. Nah, di situ terbentuknya jika siswa sudah mendengar, sudah melihat kriteria seorang guru tersebut menyampaikan sebuah materi, maka terbentuklah pendekatan berpusat pada siswa, yaitu siswa menjadi subjek utama. Nah, di mana jika kita sudah menyampaikan materi, nah siswa ini maka jadi subjek utama dalam pembelajaran yang aktif. Nah, jika kita seorang guru sudah menjelaskan sebuah materi, nah tentu di situ siswanya sudah aktif mencari ataupun menemukan dan membangun pengetahuan sendiri.
Nah, selanjutnya kawan-kawan, di sini ada model pembelajaran. Nah, di mana model pembelajaran menurut saya yaitu seperti resep dalam memasak. Setiap model memiliki langkah dan urutan yang berbeda, tetapi tujuannya yaitu sama, yaitu menghasilkan hasil belajar yang baik. Guru tinggal memilih model yang sesuai dengan kondisi siswa dan materi yang diajarkan. Nah, di mana model pembelajaran ini yaitu seperti resep ya kawan-kawan, di mana jika resep itu sama, nah modelnya yang berbeda-beda. Nah, seperti itulah model pembelajaran di mana guru harus mengambil model pembelajaran ini. Nah, guru terutama harus melihat kondisi lokal dan siswa-siswa yang akan diajarkan oleh guru ini. Nah, di mana seorang guru harus melihat dulu nih bagaimana lokal tersebut, bagaimana karakter anak-anak tersebut. Nah, di situ baru guru bisa menentukan model pembelajaran. Nah, jika guru sudah memilih model pembelajaran, nah maka arahnya itu sama. Nah, tujuannya sama jika hanya modelnya yang berbeda-beda. Nah, di sini beberapa contoh model pembelajaran yang sering digunakan yaitu ada 4 kawan-kawan. Yang pertama yaitu problem based learning yang disingkatkan PBL. Nah, di mana problem based learning ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir yang bagaimana? Berpikir melalui pemecahan masalah yang nyata. Yang kedua comparative learning. Nah, di mana comparative learning ini menekankan kerjasama. Nah, kerjasama dalam apa kawan-kawan? Kerjasama antara siswa dalam kelompok yang kecil. Yang ketiga, poin yang ketiga discovery learning. Nah, di mana discovery learning ini menekankan siswa menemukan sendiri konsep melalui bimbingan guru. Nah, yang terakhir yaitu ada project based learning. Nah, di mana di sini siswa harus belajar melalui proyek ataupun tugas yang nyata. Nah, di poin-poin yang tersebut ini sangatlah penting kawan-kawan sebagai kita seorang pendidik nanti. Nah, kita harus mengajarkan dulu nih poin yang pertama tadi PBL menekankan dalam arti apa? Kemampuan berpikir kritis. Nah, kita harus mampu menekankan berpikir kritis untuk melalui pemecahan masalah yang nyata. Nah, yang kedua ini community learning. Nah, di mana antara siswa dalam kelompok kecil kita harus membuat sebuah kelompok nih. Nah, agar apa? Tujuannya itu kita membuat kelompok yang kecil agar apa? Agar siswa bisa diskusi bersama dan menemukan pendapat-pendapat yang lain, menggabungkan pendapat-pendapat kawan-kawan tersebut. Nah, yang ketiga ini menemukan sendiri konsep melalui bimbingan guru. Nah, di mana siswa menemukan sendiri konsep. Nah, misalnya nih kita mengajarkan kepada siswa, nah siswa ini mampu dia menemukan sendiri konsep melalui bimbingan yang kita bimbing kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya siswa belajar melalui proyek atau tugas yang nyata, di mana jika seorang guru memberi tugas nih, nah mereka sudah mampu nih melalui proyek-proyek yang nyata. Yang nyata bagaimana atau tugas yang nyata? Kita seorang guru bukan hanya menyampaikan sebuah materi, tapi kita harus mempraktekkan kepada siswa kita. Nah, bagaimana cara membuat proyek atau tugas yang nyata? Tugas yang nyata dalam arti kata bagaimana? Tugas yang kita beri kepada siswa itu yang dikatakan dengan tugas yang nyata. Tidak hanya menyampaikan sebuah materi, tetapi langsung memberi mereka praktek atau memberi mereka tugas yang nyata. Nah, selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Nah, di mana metode pembelajaran ini menurut saya, metode pembelajaran adalah jembatan antara guru dan siswa. Guru harus pandai memilih metode yang sesuai dengan karakter siswanya. Misalnya, untuk siswa yang aktif dan suka menggemukakan pendapat, metode diskusi akan lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Oleh karena itu, guru harus fleksibel dalam memilih metode sesuai situasi dan kondisi kelas. Nah, di mana seorang guru, seorang pendidik harus memilih metode pembelajaran. Nah, di mana jembatan antara guru dan siswa. Nah, metode ini bisa dibilang seperti jembatan antara siswa dan guru. Nah, bagaimana guru harus pandai nih memilih metode yang sesuai dengan karakter siswanya. Nah, kita sebagai seorang guru nanti, kita harus melihat nih dulu di kelas itu bagaimana cara metode pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Nah, kita harus melihat karakternya karena
setiap siswa itu berbeda-beda EQ-nya. Nah, berbeda-beda ya. Nah, dimana kita harus melihat dulu nih karakter siswa kita, siswa ini. Misalnya untuk siswa yang aktif, nah kita bagaimana cara metode pembelajaran di siswa yang aktif. Nah, selanjutnya dan suka mengemukakan pendapat. Nah, dimana jika metode diskusi akan lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Nah, jika kita harus lebih baik kita memilih metode yang lebih efektif dibandingkan daripada metode ceramah. Nah, jika sebagai siswa jika kita hanya menyampaikan nih sebagai metode ceramah tadi yang kita ambil, metode pembelajaran yang contohnya seperti ceramah. Nah, kita menyampaikan bla 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 materi. Nah, jika tidak ada yang tidak ada di sini kita mencampurkan metode diskusi, nah akan tentu ya di situ siswa akan bosan karena kita cuman memapar sebuah materi. Nah, lalu kita setelah memapar sebuah materi kita sudah selesai menyampaikan. Nah, dengan metode ceramah tadi, nah tentu ya siswa kita akan bosan nih. Nah, misalnya kita memilih metode seperti efektif seperti apa? Memilih seperti metode diskusi yang bagaimana? Jika kita sudah memaparkan sebuah materi, kita akan bertanya kepada siswa kita, apakah sudah paham anak-anak, atau ada yang ingin ditanyakan, atau apa yang akan kita diskusikan. Nah, kita harus memilih metode yang efektif. Nah, contoh metode pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat demonstrasi, yang kelima eksperimen. Nah, selanjutnya kawan-kawan yaitu ada strategi pembelajaran. Nah, di mana strategi pembelajaran ini menurut saya strategi pembelajaran seperti peta. Nah, di mana jalan bagi guru tanpa strategi yang jelas, guru akan kesulitan dalam mengarahkan proses belajar. Dengan strategi yang baik, kegiatan belajar dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, di sini di mana jika seorang guru tidak memiliki strategi yang bagus, yang jelas, maka seorang guru ini sangat kesulitan dalam menyampaikan sebuah materi kepada siswanya. Nah, jika strategi pembelajaran ini sudah bagus untuk guru, maka guru menyampaikan materi ini dengan mudah. Jika strategi guru ini sudah bagus, nah maka guru ini akan menyampaikan sebuah materi itu sangatlah mudah. Nah, sebagai peta. Nah, di mana jika sebagai peta jalan bagi guru. Nah, strategi pembelajaran ini adalah jalan bagi guru untuk menuju pembelajaran dengan baik. Nah, di mana di sini beberapa contoh strategi pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran yang aktif, ya dalam bahasa Inggris active learning. Yang kedua itu strategi pembelajaran kontekstual, di mana contextual learning. Nah, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kolaboratif learning. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada teknik pembelajaran. Nah, di mana teknik pembelajaran menurut saya yaitu teknik pembelajaran merupakan bagian paling nyata. Nah, paling nyata bagian apa dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, disinilah kreativitas guru diuji. Guru harus mampu menyesuaikan teknik dengan situasi kelas agar siswa tetap semangat dan fokus dalam belajar. Nah, di mana teknik pembelajaran ini adalah keseluruhannya dari kelima unsur yang di atas tadi. Nah, jika teknik pembelajaran ini sudah lengkap unsur yang keempat tadi, maka disambunglah dengan teknik pembelajaran ini. Nah, ini kreativitas guru diuji. Guru harus mampu menyesuaikan teknik dengan situasi kelas. Nah, bagaimana? Guru harus paham dia bagaimana situasi kelas tersebut. Nah, agar siswa tetap semangat dan fokus dalam belajar. Nah, beberapa contoh teknik pembelajarannya itu ada 3. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi. Yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan pemicu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, contohnya seperti guru memberi pertanyaan. Nah, yang bagaimana? Misalnya nih, kita menyampaikan materi di hari sebelumnya. Nah, kita bertanya nih kepada anak-anak. Nah, anak-anak misalnya contohnya, apakah kalian masih ingat yang ibu jelaskan tentang pembelajaran
strategi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Siapa yang tahu? Nah, jika ada yang tahu silahkan tunjuk tangan. Nah, itu pemicu yang utama sebelum pembuka pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu guru menggunakan media gambar. Nah, media gambar seperti apa? Nah, jam sekarang kan udah canggih nih, udah alat elektronik. Nah, kita menggunakan media gambar yang seperti M-Focus atau komputer dan lain-lainnya. Nah, alat bantu visual dalam menjelaskan konsep. Nah, kita harus membuat sebuah animasi nih. Agar apa? Agar siswa tersebut fokus dalam belajar dan mereka semangat nih. Nah, contoh misalnya kita membuat sebuah materi memakai animasi dan kita paparkan memakai M-Focus. Nah, itulah contoh-contoh dari teknik pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini yaitu yang terakhir, yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi yang di atas tadi, yaitu di sini ada kesimpulan dapat saya ambil, semua unsur di atas saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Pendekatan menjadi dasar, model sebagai rancangan, metode sebagai cara, strategi sebagai rencana, dan teknik sebagai pelaksana yang nyata. Nah, di mana di sini menurut saya guru yang baik adalah guru yang mampu menggabungkan semua unsur tersebut secara seimbang dan kreatif. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan dengan menarik, efektif, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, di mana semua unsur ini sangatlah berhubungan kawan-kawan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita sebagai calon guru nanti, kita harus mempelajari semua unsur yang kelima unsur tadi, di mana yaitu pendekatan yang menjadi dasarnya. Nah, dari dasar ini model yang menjadi rencananya. Nah, dari rencana ini ada metode sebagai cara. Nah, yang kelima yaitu ada strategi sebagai rencana dan teknik sebagai pelaksana yang nyata. Nah, di mana seorang guru harus memahami semua unsur ini sangat penting. Nah, satu kata, tidak bisa dipisah kelima unsur ini kawan-kawan. Nah, perlu disimpulkan di mana unsur yang di atas ini tidak bisa kita pisahkan. Menurut saya guru itu yang baik adalah guru yang mampu menggabungkan semua unsur tersebut secara seimbang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan kawan-kawan. Kesalahan datangnya dari saya, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.